telah disakiti. Ajarku memberi, hati mengampuni, ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni, bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Selamat berjumpa kembali. Apa kabar Anda? Baik-baik bukan? Sehat sejahtera meski dalam situasi pandemi yang berkepanjangan. Kita tetap berharap dan percaya akan belas kasih Tuhan. Amin? Amin. Nah, Bapak Ibu, kita memasuki minggu ke-24 masa biasa dengan pengajaran yang sangat indah dan penting untuk kehidupan kita, yaitu mengampuni. Mengapa saya bilang indah dan penting? Karena kita semua adalah orang berdosa, manusia yang tidak sempurna. Tuhan yang maha sempurna mengampuni kita sampai titik penghabisan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, jika tak ada maaf, tidak ada pengampunan, bisa dibayangkan enggak? Dunia ini bagaikan neraka, mengerikan. Sudah sejak zaman perjanjian lama, pengampunan sangat ditekankan. Tuhan telah berulang kali mengampuni kita. Kita juga diajak untuk mengampuni saudara-saudari kita. Amin? Amin. Nah, dalam perjanjian lama, sakit penyakit selalu dikaitkan dengan dosa. Ketika orang berdosa, memohon kesembuhan, dia harus diampuni dosa serta kesalahannya. Dan dia juga wajib memaafkan kesalahan sesamanya. Kalau tidak, dia tak akan sembuh. Mau sembuh? Mengaku dosa dulu dong. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama, Kitab Putra Sirak, ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu akan dihapus juga jika engkau berdoa. Jauhilah pertikaian, maka engkau akan mengurangkan jumlah dosa. Yesus dalam Injil mengajarkan tentang pengampunan tanpa batas. Melalui suatu perumpamaan raja yang berbelas kasih. Siapa raja yang berbelas kasih itu? Bapak Ibu akan mengertinya. Ceritanya, seorang hamba yang berutang 1.000, karena hambanya mohon, permohonannya dikabulkan. Bahkan utangnya yang banyak itu dihapuskan. Betapa besar belas kasih sang raja kepada hambanya yang berutang. Di luar pengetahuannya, hamba yang telah mendapat pembebasan utang 1.000, dia menuntut bahkan sampai memenjarakan sahabatnya yang hanya berutang 100.
sungguh tidak adil, sungguh tak tahu berterima kasih. Raja yang tahu perbuatan hambanya itu marah besar, marah besar. Dia menagih kembali dan memerintahkan algojo-algojo untuk menangkap dia sampai melunaskan hutangnya. Lalu Tuhan Yesus berkata, Bapakku di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni dengan segenap hati. Berapa kali kita harus mengampuni? Itu soal. Petrus bertanya, Tuhan cukup 7 kali? 7 kali itu sudah banyak sekali loh. Yesus jawab, ampunilah sebanyak-banyaknya. 7 kali, 70 kali, dan seterusnya. Kalau dihitung-hitung 490 kali. Artinya apa? Ampunilah selalu. Berat ya? Berat, tapi itulah pengajaran Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, sesungguhnya dengan menerima baptisan, utang-utang kita, dosa-dosa kita dihapuskan. Karena itu menjadi kewajiban bagi kita untuk mengampuni saudara kita yang bersalah kepada kita. Setuju? Ya, harusnya setuju ya. Amin. Amin. Logikanya Bapak Ibu, logikanya. Jika ingin mendapatkan pengampunan dari Tuhan, syaratnya kita juga harus mengampuni. Nah, kita harus memaafkan dengan sepenuh hati, setulus hati. Kita berdoa, Bapa kami, setiap hari ampunilah kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus ingin supaya pengajaran ini merasuk di hati kita. Masuk dalam hati kita. Santo Paulus dalam bacaan kedua menegaskan, tidak ada orang hidup untuk dirinya sendiri. Tidak ada. Entah hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Artinya apa? Hidup untuk Tuhan berdampak ikut ambil bagian dalam belas kasihan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang saya kasihi, Yesus telah menunjukkan belas kasih yang begitu besar kepada kita sampai ekstrim sekali, sampai mati untuk kita, supaya dosa-dosa kita diampuni. Mengalami kasih yang begitu besar, apa tanggapan kita? Apa tanggapan kita? Mari Bapak Ibu, mari kita renungkan, kita resapkan dalam hati sabda Tuhan yang sungguh indah dan menyapa ini. Kita mohon rahmat kerelaan untuk dapat mengampuni sesama dengan setulus hati, agar kita boleh mengalami damai di hati. Amin. Amin. Silahkan renungkan, silahkan resapkan. Semoga firman Tuhan, pewartaan Tuhan minggu ini sungguh-sungguh mengajak kita untuk memahami ajaran Tuhan yang begitu penting, yakni mengampuni. Saya, Romo Agus Inyoman Murtika SPD, Pastor Paroki Kesatrian. Tuhan memberkati Anda semua. Amin, Bapak Ibu. Tuhan memberkati Anda semua. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti
mengasihi tiada pamrih. Seperti hatimu Bapa, mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Sungguh ya Bapa, kasih-Mu di hati kami. Engkau mengasihi tiada pamrih. Terima kasih Tuhan.